Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan ubudiyah kita kepada Allah dengan baik. Salawat serta salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta untuk mereka yang mengikuti dan menjalankan sunnah sampai kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang taubat, yang mana taubat merupakan ibadah yang agung, yaitu dengan taubat seorang hamba membutuhkannya, entah itu hamba yang terjerumus dalam kemaksiatan maupun tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang maksum, yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang, masih bertaubat dan beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Bahkan di lain kisah, sahabat pernah menghitung dalam suatu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali. Bukankah kita lebih pantas untuk lebih banyak beristighfar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dosa kita yang lebih banyak, karena kita lebih sering memaksiati Allah. Sahabat Qosyah yang dimuliakan Allah, manusia tidak luput dari namanya dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam banyak berbuat dosa. Akan tetapi orang yang berbuat dosa yang lebih baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qosyah yang dimuliakan Allah, taubat hukumnya adalah wajib untuk segera ditunaikan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh untuk ditunda-tunda. Sahabat Qosyah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah. Karena pintu ampunan Allah terbuka lebar. Karena taubat akan ditutup ketika matahari telah terbit dari barat, ketika ajal telah tiba. Ingatlah firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat tersebut merupakan kabar gembira untuk kita, karena Allah menyediakan ampunan yang begitu luas. Entah itu dosa kita seberapa banyak pun, sebesar apapun, entah itu sebanyak buih di lautan, maka Allah tetap menyediakan ampunan untuk kita. Sahabat Qosyah yang dimuliakan Allah, ketahuilah Allah begitu menyayangi hamba-hambanya,
melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Ghafur, menyifati dirinya dengan sifat Al-Afu, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebanyak apapun dosa itu, dan bervariasi macam dosa yang dilakukan hambanya, semua itu ringan di hadapan Allah untuk Allah mengampuninya. Ketahuilah, Allah begitu suka pada hambanya yang bertaubat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu lazahaballahu bikum, wala jaa biqaumi yuznibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun mengampuni dosa mereka. Masihkah kita ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihatlah praktek nyata kasih sayang Allah terhadap kaum kafir, terhadap orang-orang kafir. Lihatlah kisah bagaimana kasih sayang Allah terhadap Fir'aun laknatullah alaih, di mana Allah masih menyempatkan, masih menyisihkan kasih sayangnya untuk Fir'aun. Bahkan meskipun Fir'aun mengatakan, "Aku adalah Tuhan," dan mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," namun Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah dengan lemah lembut kepadanya. Inilah kasih sayang Allah, agar Fir'aun kembali kepada Allah, agar Fir'aun tidak menyekutukan Allah. Sahabat Qosyah yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana dengan kita yang beriman? Masihkah kita ragu akan ampunan Allah? Maka untuk itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bana Adamah, law balagta dhunubuka anan sama'i summa astaghfirtani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu. Sahabat Qosyah TV yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kepada kita 3 kesempatan untuk bertaubat. Yang pertama, sebelum dicatatnya dosa itu oleh malaikat. Dan yang kedua, setelah dosa itu dicatat oleh malaikat. Dan yang ketiga, sebelum ajal tiba. Taubat adalah masalah yang penting. Para ulama menyebutkan syarat-syarat taubat antara lain, yang pertama, meninggalkan dosa tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dengan hati yang tulus. Yang kedua, merasakan buruknya perbuatan dosa. Dan yang ketiga, bersegera dalam bertaubat. Yang keempat, merasa khawatir kalau taubat kita tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, dengan kita memenuhi hak-haknya Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan membacakan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Di waktu orang meminta kepada manusia, maka mintalah engkau pada Allah. Jika mereka bahagia karena dunia, maka berbahagialah engkau karena Allah. Jika mereka gembira bersama orang-orang yang dicintainya, maka bergembiralah engkau bersama Allah. Jika mereka mencari kemuliaan dan kedudukan dari penguasa dan pembesarnya, maka carilah engkau wajah Allah. Cintailah dia, bersimpuh di hadapannya, niscaya engkau akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan. Sebagaimana firman Allah, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah segala kemuliaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika benar, maka itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Jika salah, maka itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Allah dan Rasul-Nya yang terbebaskan dari segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.